皆さんこんにちは。気仙沼のインドネシア人を作っている門脇敦です。皆さんは映画を見た時にこここんな風になってたらもっといいのになとか、あるいはもうこれガラッとこう構成を変えたらもっといいのにとか、自分が撮った映像をここに入れられるななんて思ったことはありませんか？私は今回、この映画でそれを試してみたいなと考えています。どういうことかというと、今から見ていただく映画は完成形ではありません。第1項、いわばファーストバージョンで、ここから皆さんと作り上げていく、そんな映画にしたいなと思っています。なぜそんなことを考えているのかというと、私20年近く前にこのアートを始めました。それまで全然アート、美大とか芸大に通ってたような人間ではなくて、ある日ふとですね、アートの世界に入ったんですが、やってる間に非常に違和感を持ったのは、作品を作る人とそれを見る人に分かれていることでした。作る人、見る人が境目がないような、みんなが作り手であり鑑賞者であるような、そんな取り組みこそ面白い、出来上がった作品もさることながら、その取り組み自体がもう作品と言えるんじゃないか、そんなふうに考えてアート活動をしてきました。一昨年ぐらいから、記録映像として撮ってきた、映像の方を、ドキュメンタリーという形で発表していきたいなと思うようになりました。そして作っていく中でやはり同じように、作り手と鑑賞者に分かれてしまう、そんな映画作りじゃないことをできないだろうかと考えています。今回はその最初の取り組みになります。ぜひこれを見ていただいて、ここをもうちょっとこうしてほしいとか、ここがちょっと分かりにくいとかですね、あるいはもっと分かりにくくていいんじゃないかとか、監督が出過ぎだとか、あるいは監督がもっと出た方がいいとか、自分がすごく面白い映像があるからこれそこに入れてくれとか、あるいは今から撮ってくるよとか、そんな風にして一緒にこれを作っていきませんか。そんな形で、そんな気持ちでこれを見てもらうと、普通の映画とはちょっと違った見方で、一緒に見ていただくことができるのかもしれない、そんな風に思っています。それでは、気仙沼のインドネシア人、実習生のふるさと編、お楽しみください。私の住む町仙台から高速バスで3時間、気仙沼は三陸の真っ只中にあります。気仙沼のインドネシア人たちと知り合うようになって、私は彼らが一体どんなところから日本を目指すようになったのだろうと思うようになりました。じゃあ名前と出身といつ来たか。Ya, pertama coba kasih tahu nama dan asal dari Indonesianya dari mana. Perkenalkan, nama saya Liliana, saya dari Jawa Timur, Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Ananda Desta Maharani, asal dari Ponorogo, Jawa Timur. Maksum Irfani, asal dari Ponorogo, Jawa Timur. Aji Irsat Rusdiono, asal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Wisatanya, makanannya bikin kangen. Rumah saya bingung gimana ya. Juga kalau mau ke kota dekat, tapi juga pedesaan, masuk desa juga. Kampung halaman saya itu sebenarnya desa. Ya, dikelilingnya ada banyak gunung. Udah ada dataran tinggi. Ada festival di desa Bang? Ada. Seperti apa?
reok. 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 Ponorogo no Otori. Itu juga festival di sini. Iya. Oh, jadi di setiap daerah juga ada gitu? Iya, setiap daerah punya biasanya. Oh, Biasanya setiap tanggal 11. tanggal 11 bulan? Setiap bulan tanggal 11 itu pasti ada. Sekarang gimana ya Mas? Seluruh Ponorogo itu setiap tanggal 11 pasti menampilkan reok setiap desa. Itu dari pemerintah ya? Iya, dari pemerintah. Yang larinya anak-anak muda, anak-anak kecil? Ya, ada yang anak kecil, anak muda, orang tua juga ada. 子供、若者も結構年いる方もいます。男も女も Laki perempuan. Iya. 痛いな痛い。 Tapi setiap bulan 10 itu ada festival besar seluruh Indonesia di Alun-Alun. Lomba reok, ya. 1 minggu penuh se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya. インドネシア全国のコンテスト。そうか。ポノログの人でもこうジャカルタのチームが来たりする Papua ん も だな。 Papuaもある。 パパからも来るの。Pertama dari LPK itu belajar bahasa, terus kemudian mengikuti tes, lulus terus pelatihan, terus berangkat ini. Lembaga PNS itu datang ke sekolah, mengenalkan siapa yang pengen ke Jepang. Pada waktu di mana Mbak ditentukan akan bekerja di Kesenuma? Waktu Mbak daftar di LPK yang di Ponorogo atau waktu di Bandung? Waktu interview di Jakarta. Oh, jadi waktu di LPK itu ya? Pada saat interview waktu itu belum tahu ya Kesenuma itu seperti apa? Belum. 社長に聞いてみた。 Tanya ke Sacho seperti apa gitu. Enggak tanya. レに出る前雨の日が嫌いなんてレに出る前誰が言ったんだろう。これまでにインタビューした実習生たちはジャワ島のあちこちから来ていました。しかし新しくやってきた実習生の多くがポノロゴという東ジャワの町出身であることに私たちは気づきました。まずこの町を訪ねてみることにしました。2020年2月、コロナが深刻化するほんの少し前のことです。من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها Ini kopinya. Terima kasih. Ya ini kopi. Terima kasih. Ya, biar ada kesannya itu. Ya, baik. ファーストフード店の入るショッピングセンター、シネコン、紙を出した受付の女性、ポノロゴに着いた夜、私たちを待ち受けていたのは日本の郊外そのものでした。しかし一夜明け、宿の周りを散策すると、そこには私がよく知っているインドネシアが。Mari kita pergi ke masa depan dengan becak. Kami bebas dan kami bisa pergi kemana saja. 私たちはまず気仙沼に住む2人の技能実習生、リナさんとスシローさんの実家を訪ねることにしました。ジュマリさんです。
Konnichiwa. Pak Kadoaki, Pak Watanabe, nama saya sendiri Ipan. Silakan Mas. Dozo hari kita saya. Konnichiwa. Ya pertama pengen tahu pengalaman, tambah pengalaman gitu. Terus apa? Ya pengen mandiri lah. Pengen gimana tuh kok bisa. Teman-teman kan banyak yang sukses gitu ke sana. Terus punya pengalaman kerja di sana gitu. Terus di rumah kan bisa bikin usaha apa gitu, entah itu kan sambil cari modal gitu, cari terus nanti untuk usaha gitu. Tadinya kan takut gitu kan, belum ada yang kesana gitu, terus ada satu teman yang udah di sana infokan gini gitu, terus ternyata kelihatannya enak kok Bu, di sana banyak teman gitu. Terus ya udah, kalau niat kamu udah benar-benar punya niat, ya Ibu cuma bisa mendukung. Jadi dari informasi yang Ibu dengar, tempat Putri belajar sekarang, Kota Kesenuma itu, Ibu tahu kira-kira tempatnya seperti apa? Ya cuma dikasih foto-foto gitu toh. Tapi kan sekilas foto, bukannya video. Penjelasan. Ibu penasaran, pengen tahu Kesenuma seperti apa? Iya. Hal-hal tentang apa, tentang Kesenuma Ibu ingin tahu? Ya tempatnya gimana, terus itu orang-orangnya, masyarakat orang sana bagaimana. Yang pertama itu saya juga di Brunei loh. Tahun 97 ke Brunei. Ibu internasional ya. 2000 Lina umur 2 tahun itu saya tinggal itu juga. Lahir 95 Lina. Di daerah sini banyak yang ibu-ibu seperti itu Bu, berangkat keluar. Banyak. Ya. Duitnya banyak sih ya. Banyak. Banyak ya keluar itu, kalau nggak dibuat modal usaha di rumah, ya udah habis gitu aja. Habis gitu aja ya. Kalau nggak untuk modal. Tapi sekarang banyak itu di Hongkong, Taiwan. Ya satu lorong, satu jalan ini kurang-kurang ya 3 orang, 5 orang. Kira-kira gitu perbandingan orang-orang yang nggak bisa pergi keluar untuk belajar dan kerja. Ada beda Pak? Beda ada. Tuh kadang-kadang Pak tuh. Kan kalau keluarganya orang tua itu sudah kerja sama negara, pemerintahan, kadang-kadang pejabat gitu. Ya pejabat. Tidak kuliah macam ada biaya, kadang-kadang orang tani kecil tidak ada mau sekolah, tidak ada duit. Ya terus ikan ada niat nikah kerja di luar. Mari kita pergi ke masa depan dengan beca. Kami bebas dan kami bisa pergi kemana saja. Jangan lupa, jangan pernah lupa. Jika kamu lupa, ingat-ingatlah. Jangan lupa, jangan pernah lupa. Jika kamu lupa, ingat-ingatlah. Anak saya itu awal-awalnya punya niat ke Jepang itu ya dulunya itu mencoba tani. Jadi tani berhasil, cuman kurang pas gitu yang diharapkan anak saya itu. Terus lama-lama itu punya keputusan, oh Pak, saya kalau Bapak dan Ibu mengizini saya ke Jepang, ya saya sebagai orang tua begini Pak, apa yang kamu buat sana untuk berangkat? Baru begitu kata sama mbaknya, Mbak, aku yang Jepang.
didukung sama mbaknya. Berangkatnya ke Jepang itu 4 kali gagal. 4 kali Baru pendidikan itu gagal, baru dilaksanakan lagi, terus berhasil lolos berangkat itu. Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun dalam pelajarnya itu. Gini Mas, masalah apa itu namanya cuaca. Kalau di Jawa ya musim dingin, musim dingin dan panas itu yang dikatakan, hanya itu. Katanya sama ada di kulkas tempatnya saya ada di kulkas. Ada nggak Pak semacam harapan atau cita-cita dari Bapak dan Ibu sebagai orang tua, anakku nanti kalau udah pulang maunya gini, anakku nanti kalau udah pulang nanti buat ini misalnya, ada nggak Pak kira-kira? Atau jangan pergi-pergi lagi misalnya? Ya harapan itu hanya gini Mas, kalau punya hasil dari Jepang itu untuk masa depan anak saya dan untuk membantu adiknya yang masih sekolah gitu. Itu lebih utama ya. Enggak. Yang penting sehat ya. Ya sehat. Yang penting sehat. Alhamdulillah sehat. Pulang selamat membawa hasil. Mari kita pergi ke masa depan dengan becak. Kami bebas dan kami bisa. このロゴは東ジャワで最も多く海外へ出稼ぎを出している町です。日本へは現在500人ほどが働きに出ているといいます。町の名物はピーナッツソースの乗ったサテアヤム。町で一番人気の店にはユダヤの前大統領もよく訪れるそうです。もう一つの名物、伝統の踊りレオポノロゴについてはこの後私たちは思いもよらぬ体験をすることになります。 Kami bebas dan kami bisa pergi kemana saja. 技能実習生を目指す若者たちはまず地域にあるトレーニング施設 LPK で日本語や日本のマナーなどについて学びます。私たちはポノロゴ市郊外にある LPK-BNS を訪ねました。Siapa? Siap. Gerak. Rentang tangan. Gerak. Oke, Tono, Nakani, Nanimo, Arimaseng. Hai, ucapan, Indo, Jisusendo, foto peserta praktek keterampilan pencahayaan ucapan. Hei. Istimewa, atas lima, Rinoke, Indo, Jisusendo. Saya selama masa praktek kerja di Jepang akan menjaga dengan rajin, setelah pulang ke tanah air akan membuat perusahaan yang menjadi direktur dan akan membantu perkembangan ekonomi negara. Majikai atau kini warai masing pada saat melakukan usahaan tidak boleh senyum atau tertawa. Perkenalkan, nama saya Hudistiono, saya pimpinan LPK BNS. Kami sudah mendirikan LPK selama 8 tahun, kurang lebih saya berdiri 2012 sampai sekarang. Sudah 4 kali pindah tempat, ya terakhir sudah di sini sudah tetap, jadi sekarang tidak pindah-pindah lagi. Program magang mulai tahun 1994 yang
kami dikasih penjelasan tentang program ini melalui Disnaker provinsi saat itu. Saya bekerja di Yatsushi Kumamoto. Di pekerjaan saya adalah sebagai operator mesin laser. Mesin? Laser. Ya. Awal mula berdirinya kita 2 orang, tambah lagi 1 admin. Staf LPK BNS ada 12, 2 dari universitas yang bahasa Jepang, yang lainnya adalah peserta alumni program magang Jepang. Yang 2 cuma bagian administrasi. Sekarang yang tercatat di data ada 250-an. Karena kemampuan dari ruangan cuma 5 kelas, jadi kami jadi 2. Jadi setiap gelombang itu 4 jam. Mulai 2012 sampai sekarang sudah tercatat 650 peserta yang sudah berangkat. Di sebelah sana ada tabelnya. Di Ponorogo itu industri sangat jarang. Jadi hampir tidak ada industri yang ada di Ponorogo, itu hampir tidak ada. Maka dari itu peluang kerja di Ponorogo juga sempit. Ya, kalaupun kerja di Surabaya atau di Jakarta, mereka hasilnya sedikit. Untuk bisa menciptakan peluang usaha-usaha yang lain di Ponorogo, jalan satu-satunya adalah pergi ke luar negeri, menyiapkan modal, membuat usaha. Sekarang sudah banyak terbukti dari alumni program magang ke Jepang ini yang sudah punya usaha, kayak pengusaha bis, ada konveksi, juga ada usaha untuk pernikahan dan sebagainya. Itu sudah banyak, ada toko besi dan sebagainya. Itu terbukti teman-teman kita alumni yang angkatan yang lama-lama itu sudah punya pegang usaha dan punya anak buah semua. Di Kesenuma sekarang lagi banyak-banyaknya Pak anak-anak kita dari Ponorogo yang bekerja di sana. Mungkin Bapak tahu apa sebabnya kira-kira Pak? Itu karena pilihan ya. Jadi waktu itu ada lowongan, jadi ada menseju wawancara, ya pas di Kesenuma aja. Jadi mereka sebenarnya tidak berpikiran mau ke Kesenuma, tapi begitu ada lowongan pekerjaan, ya mereka ikut. Kan banyak yang dari Ponorogo datang ke Jepang, terus melihat tetangganya itu sukses seperti itu, kan kita juga mencari tahu dia itu sukses itu di mana gitu, gimana, terus tanya-tanya, kemudian ya mengikuti jejaknya. Terus yang saya tahu mungkin di sana kan seperti pedesaan, maksudnya seperti yang di Ponorogo seperti ini, ya bisa beradaptasi. Terus kemudian gampang adaptasinya di sana, soalnya ya hampir sama. Terus kemudian banyak orang-orang Indonesia juga di sana, kan jadinya kita nyaman juga untuk tinggal di sana. Nggak kepengen ke kota besar seperti Tokyo, kan lebih banyak yang bisa dilihat. Kalau jika ada waktu luang bisa pergi ke kota-kota besar. Ya, lebih enak di pedesaan kalau pabrik seperti itu. Apa sebabnya begitu banyak orang Ponorogo yang berangkat ke Kesenuma? Mungkin dari pertama ya, dari awal Kesenuma Group mengambil siswa dari Indonesia, mungkin yang pertama itu dari Ponorogo, dan mungkin karena sistem kerjanya teman-teman yang di sana itu bagus, jadi mengambilnya dari untuk kohainya sendiri disarankan mungkin untuk yang dari tempat yang sama. Ya, waktu ke Kesenuma itu yang pertama kali saya datang ke Sokuhing, Kesenuma Sokuhing, ke apa tuh teman-teman.
di sana pertama kali datang itu takut, soalnya waktu perginya itu kita naik sampai di stasiun Yanaizu, itu kita naik bis sendirian. Waktu itu hanya dalam satu bis hanya ada driver dan saya sendiri sampai di Kesennuma. Karena saya sampai di sana sudah malam, sekitar jam 10 malam ya, di sana sudah mulai sepi ya. Terus langsung tuh dijemput sama teman-teman yang di sana di stasiun, langsung diajak ke apatonya. Habis itu kita makan malam, terus ya habis itu ngobrol-ngobrol sampai menjelang pagi itu ya. Ya pertama mereka pasti yang mereka katakan pertama, aduh apa, karena mungkin belum terbiasa dengan sana, kehidupannya seperti ini ya, seperti tidak jauh berbeda dengan di sini di desanya masing-masing seperti itu. Jadi mungkin rasa kaget ya pertama karena kehidupannya di sana berbeda. Pak, ada nggak orang yang gagal dan nggak jadi pergi, kira-kira ada berapa persen ya Pak? Ada itu pasti, ada sekitar ya 10%. Itu bukan karena kita yang tidak siap, tapi pesertanya yang mengundurkan diri karena tes tidak lulus. Ke depan kita berharap bisa membantu peserta, bisa mengirim sendiri. Yang kedua kalinya mungkin kita berharap dari pihak perusahaan bisa memberikan bantuan untuk proses biaya berangkat ke Jepang. Jadi nanti mungkin dibayar di sana. Itu mungkin harapan kita supaya anak-anak yang berkemampuan kurang dari segi finansial bisa terbantu dan bisa berangkat ke Jepang. このロゴ市では LPKBNS と連携し、周辺を日本文化村にしようという動きがあります。道路が整備され、その開通式が予定されていましたが、我々が訪れることを知って急遽日程を我々の訪問に合わせてくれることになりました。祝い事といえばレオ・ポノロゴ。我々は図らずもこのポノロゴ名物を間近で体験することとなりました。Konsumsi gratis, satu satu gratis, iklan gratis, ini satu persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat tamu undangan, tamu spesial dari Jepang. Jadi lagi piye
Siap. Mantap. Kembang Jaya Sentana. Oh ya. Lalangan. Oh ya. Solot. Oh ya. PNS Jepang. Oh ya. EMC Korea. Oh ya. KB. Oh ya. NS Angune Pura. Oke, tenang ya. Yuk dilanjut deh, oke nih. Tetaplah semangat kawan, walaupun rintangan menghadang kita. Kau dan aku hebat saat kita bersama. Tak ada yang tak mungkin. 次に我々が向かったのはバンドゥンに近いジャティナンゴルにある送り出し機関 LPK コープインドネシア。インドネシアにはこうした民間の送り出し機関が300近くあるといいます。皆さん、こんにちは。着席。座ります。失礼します。今はまだ1ヶ月ぐらい日本語を勉強して、2ヶ月の初めはまた分けます。2つのクラスになります。ここに勉強している実習生たちは、15人ぐらいいます。はい。もう3ヶ月間ぐらい日本語を勉強していまして、明日はもう終わりました。26日に4人日本へ行きます。Jadi kan sebenarnya ada permintaan dulu ya dari Jepang, perusahaan ini butuh sekian orang, jenis pekerjaannya ini, nanti kita info ke LPK daerah, mereka akan menyiapkan, tapi anak-anaknya yang sudah kita seleksi dulu, ada preseleksi. Jadi setelah seleksi itu mereka dikembalikan lagi ke LPK daerah untuk belajar dari bab 1 sampai bab 10. Kemudian kita akan tarik mereka ke sini untuk belajar bahasa Jepang itu dihitungnya dari tanggal keberangkatan yang telah ditetapkan dari perusahaan, dihitung mundur 3 bulan itu. Jadi di sini mereka masuk belajar dari bab 11 sampai bab 33 selama 3 bulan, belajar bahasa Jepang, olahraga pagi dan sore seperti itu, belajar budaya juga. Setelah 3 bulan belajar di sini itu mereka kadang kan eligibility-nya kan turunnya ada yang tepat, ada yang mundur kayak gitu. Ketika mereka eligibility-nya turun, pelatihan selesai, mereka pulang dulu biasanya ke daerah untuk berpamitan dengan keluarga, mempersiapkan segala keperluan untuk berangkat. Terus kembali lagi ke sini. Sebelum berangkat itu sekitar 1 minggu akan dilakukan pemantapan materi lagi.
sampai berangkat. Kirawa dan senorio deh. Oh, danserio. Danserio. はい。こっちの部屋は3人とか2人が住んでいます。 2人部屋で。大学の時ラグビー部だったんですけど、夏休みの合宿を思い出します。やっぱりね、こう一人だとなかなか難しいこともみんなで、ある意味こう部活体育会系、もしかしたらLPK でちょっと体育会系なのはこういうとこから来てるのかもしれないですね。 今ここで3回食事をします。朝、昼と夜。2回、10時と5時に休憩する。おやつも出るんですか？食べてみて。アヤムアヤムゴレン。鶏肉です。辛いです。 dan saya tahu kantorku mau minta kok ini sendiri mas ada. Kajoku mau sendiri. Neko wa soko desu. Ah, soko. Kantorku tempat. Di tahap mana? Di tahap mana si siswa yang ditempatkan itu sudah akan tahu di proses di tahap apa? Yang ikut seleksi di awal itu. Selection untuk itu. Itu udah langsung perusahaan kan yang wawancara, jadi udah langsung ditentukan. 実習生から場所の希望とかは出ますか？例えば東京に行きたいとか地方に行きたいとかいう希望は出ますか？ Ada, tapi kadang ya kan kadang juga ingin cepat ke Jepang ya. Biasanya sih untuk memilih daerah mana sih enggak. 気仙沼にこのロゴの人たちが非常に今50人ぐらいいると聞いてるんですが、これはその辺それは知っていましたか？ Jadi terkadang permintaan dari perusahaan juga melihat yang sudah datang itu bagus. Jadi kadang ada nggak temannya yang mau ikut atau saudaranya yang mau ikut. Jadi kasih tahu info ke yang ada di Indonesia kayak itu, kalau mau ikut biasanya dikasih tahu nanti ikut ke sini. Jadi banyak yang dari Ponorogo. Kadang juga kan lihat karakter ya. Karakter anaknya ternyata sesuai misalkan yang diinginkan sama orang Jepang, jadi kadang mintanya dari daerah situ, kayak gitu juga ada. Paling ya kalau Ponorogo memang anak-anaknya sepertinya suka merantau ya rata-rata, jadi banyak juga yang minat untuk ke Jepang gitu. Kalau selain dari Ponorogo mungkin di sini Jawa Barat itu karakternya berbeda ya, mungkin hanya beberapa daerah saja yang istilahnya dari keluarganya mengizinkan untuk pergi ke luar kayak gitu, kayak Indramayu. Mungkin dari Bandung sendiri sebenarnya ada permintaan dari Jepang, tapi kadang mungkin sedikit peminatnya kayak gitu. Paling Indramayu, anak Sukabumi kayak gitu-gitu. Kan udah dapat nih kita, kamu Agom udah diterima di Miyagi. Apakah itu pilihan kamu atau memang dapatnya kebetulan di situ? Ya dari pihak sekolahnya dapatnya ada job ini, akhirnya yaudahlah saya ambil gitu. Saya lahir di Kebumen, kotanya tidak begitu besar, tempat nonton film pun nggak ada gitu. Rumah saya kalau untuk ke laut cuma naik sepeda aja cuma 10 menit bisa nyampe. Hampir tiap minggu saya bareng teman-teman biasanya ngelakuin kayak olahraga kayak jogging, lari biasanya. Kan waktu di daerah kamu itu kan masuk LPK duluan kan? Yeah. Apa nama LPK-nya? Kebetulan kemarin kan dapat info dari temen, itu masih ke Jakarta, itu dapatnya di Ponorogo. Itu
itu namanya PNS, LPK PNS. Waktu di Ponorogo tinggal di mana? Kontrak ada. Rental. Ngekos. 大変だったね。 Berat ya? Bareng teman juga sih, jadi agak ringan. 友達と一緒に暮らしてたんで、そんなに費用はかからなかったです。temannya ikut di LPK juga? Sekarang ketemu di sini juga bareng. なるほど、その友人も LPK に参加して、今ここでやってるそうです。Ada juga yang udah pernah duluan juga sih. もうすでに出発した人もいるそうです。すごい。じゃあ何一緒にその部屋レンタルしてた？ berapa orang rental rumah itu? Sewa rumah itu kontrak? Sekitar 10 orang. Juni. Rumah besar, 10 orang. 大きな家を udah ada topそうです。 Luar biasa. Siapa yang membiayai kamu, rumah kamu di Ponorogo dan semuanya dari biaya dari siapa? Untuk pertama kali pembelajaran waktu di Ponorogo dari uang kerja sendiri, terus lama-lama kan tabungan berkurang, orang tua nambahin, membantu, sampai di sini pun orang tua, karena orang tua juga mendukung juga. Paling teman-teman yang dari sana biasanya ya paling ngajak untuk jalan-jalan aja gitu, ngajak cepat untuk kesana untuk ayo jalan bareng gitu, gitu aja. Kan dari LPK juga, dari tempat saya juga kan sudah ada banyak teman yang udah ada di sana, yaitu mau ngajak jalan-jalan, mau ngajak makan-makan yang di sini tuh nggak ada, yang cuma ada di Jepang gitu. Dalam keluarga kamu atau saudara kamu, ada nggak mereka yang pernah keluar negeri untuk bekerja? Ada. Siapa? Ayah. Toko di Taiwan. Dari tahun 98 sampai 2009. Kakak perempuan saya itu di Jepang, yang kakak keponakan perempuan di Jepang, terus yang kakak keponakan laki-laki itu di Malaysia. Bagaimana kehidupan di sini? Beratkah untuk kamu? Awalnya berat, tapi semakin hari itu di sini semakin sadar gunanya di sini itu untuk apa. Terus karena di sini tuh melatih untuk disiplin, untuk gimana menyesuaikan diri waktu kita udah bekerja di Jepang. Jadi itu semakin kesini semakin nyaman udah. Erupike kopu Indonesia no jisuse sensei to kodoki yang habyo sasete itadakimasu. Minasan, rei! Doza, yoroshiku onegaishimasu. Sensei, erupike kopu Indonesia no jisuse toste jisuke kasama ni koke suru tame, mata jibun no yume o jisuke suru tame ni shikari nihongo to nihon kaya suka mo gaku sushi jisu ni taeru koto ga dekiru taeyoku o kitaemasu. Kodoki wa ichiban sekatsu no naka de doesu o teteshimasu. 2番、自主中は安全第一に心がけます。3番、規律を守り自分がやり殺しません。皆さん、はいもう準備しましたか？はいもう準備しました。応援しましょう。はいうはうはうはうはうは誰ですか？どれですか？
な仲良し手を取り合ってなんてこと言ってるんじゃない。違っていればめんどくさいことばっかり、疲れることばっかり。でもそれ面白くてやめられない。そうじゃなきゃもう物足りない。最後に私たちは気仙沼から実習を終えてインドネシアのふるさとへ帰った3人の元実習生を訪ねました。おはようございます。Apa kabar? Baik, Baik. Saya gimana? Oh, kabar baik. いやー、やっと着いた。着いた。ここ、エルさんち。はい。おー、ここも？ありません。Tahun ini apa-apa saja yang telah Mas lakukan, kasih tahu dong ke kami. Oh iya. Yang apa setelah sampai di Indonesia yang seperti aku bilang tadi, apa namanya, main sama temen atau keluarga. Setelah itu aku mengikuti kegiatan komunitas apa namanya, pertanian alami atau pertanian organik. Setelah itu aku belajar di situ mengenai pertanian organik bersama teman-teman muda di Jogja. Tepatnya aku ngikutin kegiatan komunitas itu di Yogyakarta. Setelah kelas selesai sekitar 2,5 bulan, aku langsung menyewa lahan apa namanya, kas kelurahan, kas desa sekitar 2.400-an meter persegi. Dan untuk praktek aku setelah mengikuti kelas. Ini mulai ayah saya, tempat tinggalnya ayah saya ini. Kebetulan saya anak bungsu, jadi saya menempati rumah yang bikin pertama ayah saya. Setelah putra Mas Heru merantau, pulang, Bapak lihat, jumpa, ada berubah? Ya, ada perubahan. Punya kegiatan yang positif, saya sudah merasa lega ini saya. Setelah 3 tahun di Jepang itu seperti apa namanya, tentang kemandirian. Salah satunya itu. Setelah itu tentang kayak manajemen waktu. Menurut penjelasan Bapak, tadi waktu kecilnya Mas Heru jangankan kerja di pertanian, untuk main-main ke pertanian dia mungkin nggak mau kan, gitu nih kurang lebih kisahnya. Begitu Mas Heru ke Jepang kah perubahan mau menjadi petani, mau jadi pencetus organik itu terbesitnya pada saat Mas Heru sedang di Jepang atau kapan? Kalau untuk mau masuk dunia pertanian itu udah lama. Ketika saya kerja pertama itu waktu kerja di apa namanya, di Jakarta. Pada waktu itu aku merasakan apa namanya, kenapa kalau kerja di apa namanya, pabrik itu terkekang waktu itu. Misalkan kalau sekarang bahasanya kayak jadi entrepreneur kayak gitu kan, kita jadi bos, kita bisa apa namanya, mengolah waktu sendiri itu. Kapan mau kerja atau kerjanya nanti sambil main, atau main dulu terus kerja, itu kan bisa. Aku mulai berpikiran di situ. Terus pikiran pertama itu di sana, pertama itu mau terjun di dunia hidroponik. Tapi karena emang tuntutan modal yang sangat tinggi, nggak jadi ke hidroponik. Habis itu nyari literasi lain lagi tentang pertanian apa yang nggak terlalu banyak modal gitu. Habis. Iya. Tapi kok baline rene mundur iki? Panas. Sankaiぐらいです。すごい。東北みたいだね。ヘルさんとお父さんの田んぼを見せてもらいました。2人はすでに無農薬農業に取り組み始めていました。これはいつ植えたんですか？1月に植えてこれ？はい。でもさっき虫が悪い虫、それわからないけど名前は。それいっぱいいるからちょっと心配しましたけど、でも今だんだん直します。
1ヶ月でこんなになったの？ 40日ぐらい。 40日で。 40日ぐらい。すごい。 40日ぐらい。 Setelah pulang ke Indonesia, paling pertama ialah wisata sama orang tua. Setelah itu membuat planning apa yang aku rencanakan tentang membuat pertanian organik. Desaku ini kebanyakan dikelilingi pertanian khususnya padi. Tapi kebanyakan generasi sekarang ini mereka udah melupakan pertanian. Padahal pertanian adalah lumbung padi. Ketika pertanian nggak ada, kita mau makan apa, dan yang lain itu juga mau makan apa gitu. Di desaku nggak ada kekasan sendiri. Benar-benar emang nggak ada kekasan sendiri. Mungkin suatu saat aku bisa menciptakan kekasan itu, entah itu dari pertanian organik atau apa gitu. Kesenuma itu jelas dan tentu berbeda kan tempat di kota kelahiran Mas Heru. Nah terus Mas Heru udah sampai Kesenuma, apa yang pertama sekali Mas Heru rasakan? Apa nih bedanya nih? Gimana bedanya? Bisa Mas Heru ceritakan sedikit? Iya. Waktu pertama datang di sana kok sepi. Ternyata bener-bener dari cerita sebelumnya di situ kena tsunami. Oh, emang bener kena tsunami. Tapi setelah beberapa tahun tsunami aku baru datang. Tapi emang dalam kondisi baru diperbaiki semua gitu. Jadinya itu yang membuat sepi mungkin. Pertama kali ingat itu kerja di Genba waktu musim dingin yang begitu syahdu dinginnya. Kalau sekarang sih nanam bawang merah. Iya, rencana sih pengen ekspor ke Jepang sih. Pengen ekspor tapi belum tahu cara-caranya ekspor. Putra Bapak pergi ke Jepang sekian lama tuh pulang, betul Pak ada berubah? Bagian apa yang berubah? Berubah sama berubah Pak. Ya semuanya bisa berubah sih Pak. Ada punya pikiran pengen jadi petani, ada pengen ekspor bawang merah, banyaklah Pak perubahannya. Ya berubah semuanya. Seperti apa? Seperti apa, berubah apa orang tua sifatnya sejen ibaratnya sifatnya lebih menghargai orang tua ya. Semenjak lulus SMA saya bekerja di LAS di Kalimantan, terus di proyek Bekasi juga di situ aja sama proyek Pertamina ya itu. Terus setelah di Bekasi saya dapat info dari temen ikut program magang Jepang. Waktu di Jogja kan ada sempat seleksi wawancara antar perusahaan, terus saya bertemu dengan Buco sama Wataru Sugawara Kogyo-san. Terus wawancara, akhirnya saya masuk ke Sugawara Kogyo. Sugawara Kogyo juga di bidang konstruksi juga. Terus pas ketemu saya, jadi menurut dia paling penilaiannya sama juga sama pekerjaan yang mau ke Jepang. Alasannya itu saya kan dari nama kan urutan A Ali Usman itu kan
tergantung urutan absen ya. Terus saya sekali wawancara langsung keterima. Jadi saya nggak milih dari absen itu. Yang saya kerjakan fokus dalam bawang merah, pengen bisa ekspor, tapi kan karena kendala belum bisa, cara ekspornya gimana juga kan belum tahu juga. Kalau di Jepang menurut saya sehari-harinya kan para jisuse kan masak sendiri, itu bawang merah di sana mahal juga sih menurut saya. Ayahnya bapak petani juga, ayahnya lagi petani, ayahnya petani terus? Petani terus, dari dulu petani bawang merah. Oh, berapa banyak dibuatnya? Berapa luas lahannya? Seperti 3 hektar. Kalau dulu nyampe 2 hektar ya tanam bawang. Di alasannya karena yang lainnya kan yang sebelah sana itu banjir, sering banjir. Jadi yang ambilnya sebelah sininya sungai aja. Itu kan jadi urusan gorong-gorong kan? Iya. Buat dong. Pengennya cepet buat. No yume wa kahen soko desu. Kalau di Indonesia itu sebagian besar itu langsung kata waku, nggak mononya, barangnya nggak langsung jadi. Jadi kalau pulang pengen buat seperti ini biar nggak ada kebanjiran, itu impian saya, pengen buat barangnya seperti ini. 洪水になると、水が上に来ちゃって、玉ねぎが腐りますか？そうですね。洪水になったらじゃあここまで水が来るんですか？そうですね。向こうね、こっちはここまでは大丈夫ですけど、向こうはすごいこっちまでよ。Di Tegal, di kota ini, banyakkah orang-orang yang pergi ke Jepang untuk mencari pekerjaan? Banyak. Negara mana yang paling banyak menjadi tujuannya? Negara Jepang sama Brunei, Spanyol juga. Apakah ada perasaan ingin pergi ke luar negeri lagi dalam rangka bekerja dalam waktu dekat ini atau di masa depan? Ada sih, rencana ada. Kalau misalnya di masa yang akan datang bisa pergi lagi, kemana Anda mau pergi? Di negara mana maksudnya? Pengennya sih ke Hawaii. Dalam bekerja apa dalam wisata ini? Dua-dua. Kalau wisata pengen ke Hawaii. Dalam bekerja pengen di Dubai ya, yang pasti pengelasan pipa minyak. Orang Jepang. Saya komen. Yang setelah pulang dari Jepang, yang pertama saya bekerja di perusahaan Sugawara Kogyo yang ada di Indonesia. Di situ saya bekerja cuma 3 bulan doang. Karena dari awal saya sudah bicara sama Senmu bahwa saya tidak suka kerja di kantor. Terus kata Senmu, suruh dicoba dulu selama 3 bulan. Nah, akhirnya saya tidak cocok gitu kerja di kantor. Akhirnya saya keluar selama 3 bulan doang. Nah, setelah keluar dari situ, saya bekerja di perusahaan Jepang juga yang namanya itu PT Mugai. PT Mugai itu ada di kawasan KIC di Karawang. Nah, saya masih kerja di situ sampai sekarang. Dengan pergi ke Jepang dan Anda pulang lagi, ada perubahan nggak berarti di Anda? Ada, Pak. Dari segi ilmu juga ada perubahannya. Banyak pengalaman lah kerja di Jepang itu. Jadi ilmu-ilmu yang di Jepang itu saya mau terapkan di sini.
Terus dari segi ekonomi juga ada perubahan juga. Saya selama 3 tahun di Jepang, alhamdulillah mobil sudah kembali, tanah juga sudah. Iya. Sebenarnya sih saya pengen balik lagi ke Jepang, tapi berhubung istri saya nggak ngizinin, ya saya terpaksa dulu kerja di sini. Tapi saya akan berusaha juga ngomong bicara baik-baik sama istri agar saya dapat izin balik lagi ke Jepang. Karena saya sukalah dengan Jepang itu, cara kerjanya Jepang juga sukalah. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat di sana. Kalau setelah bekerja di Jepang, pulang ke Indonesia itu tidak segampang apa yang dipikirkan. Oh, gampanglah masuk ke perusahaan ini, gampanglah masuk ke perusahaan ini. Perusahaan juga menilai skill apa yang dia dapat selama kerja di Jepang. Sebenarnya sih saya pengen menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari Jepang itu loh Pak di Indonesia. Tapi berhubung gimana ya, Indonesia itu iya susah untuk diajak ayo gerak bersama kayak gini masih sendiri-sendiri gitu, egois gitu loh. Si pengennya sendiri. Menurut saya kayak gini benar, kamu nggak usah. Sebelum berangkat ke Jepang kan 1 tahun saya belajar di Indonesia. Pertama kan di LPK dulu selama 4 bulan. Di situ saya belajar. Nah setelah itu kan ada rekrutan dari Jepang. Nah di situ saya ikut rekrutan di Jogja. Setelah itu ada pendidikan lagi 2 bulan. Setelah dari Jogja itu kan namanya pelatihan daerah. Setelah pelatihan daerah 2 bulan itu selesai, baru ke pelatihan pusat yang ada di Bekasi selama 2 bulan juga. Setelah itu langsung pergi ke Jepang. Nah di dalam pelatihan tersebut ada beberapa tes juga yang bisa membuat lolos enggaknya anak tersebut. Waktu masuk Sugahara di Jepang lewat IM? Lewat IM. IM Jepang Pak? Iya. Ada banyak pilihan Pak. Iya. Wah kalau perusahaan apa aja yang packing, sekon, apa namanya itu, pabrik plastik, terus yang buat blok-blok gitu, terus banyak sih Pak. Kenapa pilih Sugahara? Di penjelasan waktu di daerah pelatihan itu dia kan gambarnya ada backup, dozer, segala macam. Nah saya kira itu bagiannya itu bagian maintenance gitu loh Pak. Jadi kan sesuai dengan skill basic saya sebagai maintenance. Nah setelah tiba di Jepang beda dari pandangan saya loh Pak. So desu ne. Makanya sedikit kecewa ketika tiba di Jepang. Beda dari apa yang dipikirkan. Demo aja bu datang. Jadi punya pengalaman baru antara si Kei yang berbeda. カラワンにある菅原カディインドネシアを訪ねました。菅原工業は気仙沼の地元企業。道路建設業、特にアスファルト舗装工事の分野を得意としています。インドネシアからの技能実習生を受け入れるとともに、彼らが帰国後も働けるようにとインドネシアに合弁会社を設立しました。また気仙沼市内にインドネシア料理店とイスラム教徒の祈りの場である礼拝所をオープンさせ、日本、インドネシア双方が互いの社会課題解決のパートナーになれる仕組みを作ろうとしています。やっぱり一番最初は日本人が問題でした。日本人がまず外国人労働者を受け入れられるかどうかっていうのが一番の問題だった。お前らイスラミックステートだろって冗談交じりでその研修生に言ってきたりとかですね、そういう迫害を日本でも受けた経験っていうのがちょっとありましたね。インドネシアパレードとかそういう街のイベントにみんなで携われたっていうのは結構そのコミュニケーション能力をこう改善できた
一つの対応方法だとは思っています。でやっぱりこう免疫が違いますので、来た当初はやっぱり寒くて体調を壊したり、それから湿気が違うんですね。湿気が多いとやっぱりこう体調不良を起こしたり、その体調管理っていうのをできるだけこう現地語で教えたいのですが、当初はそれもすごく苦労しましたそういったものもやっぱりその体調管理に関してはやっぱり必要な情報として日本人もしっかりそのインドネシア人に対して対応しないといけないっていうのを学びました。逆にインドネシア人の方は日本の文化を学ぶために、いろんなことを勉強されてるんですが、少しちょっとこうなんていうんだろう、私どもからすると計画性が少し足りなくて、3年をベースに考えてるんですけど、技能実習生の3年後の計画っていうのがみんな立てられてないようなんですね。私が若い頃は10年先見なさいと言われてきたもので、だから彼らも10年先まで見て技能実習生3年っていう計画の中でこう日本で過ごされたりすると、本当にこう帰国した後で、それからね結婚されたり子供を授かったり、そういう人生設計もうまくいくんじゃないかなと、でそういうアドバイスも日本にいながらしていきたいなとは思ってるんですけども、Kalau dari saya adalah di sana kan sebagai care worker, pelawat orang tua. Di sana kami belajar tentang bagaimana cara untuk melakukannya, dari mengasih makan, tidur atau memandikan, dan semuanya kebutuhan dasar manusia semua dilakukan. Setelah selesai belajar itu kami pulang di sini tidak ada yang namanya pekerjaan seperti itu. Kami tidak bisa menggunakan itu untuk dilakukan di Indonesia. Kemungkinan besar hanya dilakukan untuk diri sendiri, keluarga nanti. Semuanya ada orang tua saya yang seperti itu, kami bisa lakukannya. Tapi kalau untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan kayak di pengelasan atau apa seperti itu, dia belajar untuk mengelas, mengepres atau apa. Nah sekarang dia pulang ke Indonesia, dia membangun perusahaan sendiri tidak mungkin kan, dia cuma hanya mengepres saja. Jadi dia harus mencari pekerjaan yang sama yang dulu dilakukan, yaitu mengepresan. Pengepresan di Indonesia yang ada perusahaan seperti itu tidak semuanya bisa masuk ke situ. Jadi saya sudah belajar di Jepang kedisiplinan, belajar tentang pengepresan, belajar tentang semuanya yang telah dilakukan di sana. Tetapi pulang ke Indonesia tidak bisa. Pertama mungkin saya pulang dari Jepang, pertama-tama mereka berpikir, oh di Jepang itu disiplin, bersih dan sebagainya. Pulang ke Indonesia kok kayak gini, pasti pertama mikir seperti itu. Tapi lama-lama dia menjadi biasa lagi seperti itu. うちの親父もインドネシアで働いてたんですけど、実は漁船員なんですけどね、気仙沼はとにかく水産業が盛んなんですね。町の主要産業といえば水産業。気仙沼港にはいろんなその遠洋漁業の大きい船が昔から入っていまして、でそこにはいろんな外国人もいたんですね。ロシア人もいたり、中国人もいたり、でインドネシア人もいたり、で私が小さい頃からもインドネシア人が私の町に来ました。なぜならその漁船で働いてたからですね。やっぱり漁船っていうのが日本でいう一番最初に人手不足を起こした産業なんですねその時にを機会にさらにインドネシア人が増えました。なんでかっていうと安い雇用で雇うことができたからなんですね。今は本当にそんな日本も悠長なこと言ってられなくて、本当に人が少なくなっちゃって、で津波も来ていろんなものが破壊されて、都市集中化でみんな仕事を都市に探してしまうので、若い子が田舎にいないんですね。でそうなってきた時にやっぱりみんな考えるのは外国から来る技能実習生の存在なんですけど、そういうプロセスで考えると、気仙沼っていうのはとにかくインドネシア人っていうのが何十年も前から、私が小さい頃から
ずっと交流を続けている国なので、そういった中から菅原さん自体が、じゃあインドネシアから少し探してみるかっていうのが一番最初のきっかけなんですけどね。インドネシア最高ですよ。インドネシア人のね、目が違います、目がみんな輝いてますね、純粋なんですよ。嘘も多いんですけど、でも嘘もバレるんです、すぐでそういうのは日本だとね、なかなか今感じられませんね。津波の時すごく感じたんですよ。みんなで話し合うんですよね、情報が欲しいから。インドネシアは何の普通の日でもすぐにこう話しかけてきていつもフレンドリーで、なんだろうな、私はこっちの方が好きかなと思っていますね。帰国後、世界中で新型コロナが深刻化し、その影響は技能実習生たちにも大きな影響を及ぼしています。日本へ行くため時間やお金をかけ準備をしてきたインドネシアの実習生たちは日本へ入国することができずにいます。そんな中、気仙沼での実習を終えてインドネシアに帰国したアルフィアンさんから連絡をもらいました。同じく気仙沼で実習をしていたシティさんと結婚するというのです。アルフィアンさん、インドネシアに帰って結婚したっていうから、ちょっとインタビューしたいなと思って。Iya, jadi beliau Bapak Kadoaki dengar katanya Alfian ternyata pulang ke Indonesia menikah. Makanya terinspirasi jadinya ingin interview kalian juga. じゃあ2人の今のお気持ちを教えてください。Iya. Jelaskan katanya perasaan kamu sama Siti setelah menikah. Perasaan ya, kalau perasaan sih jujur saja bahagia ya, senang. Di samping senang juga melengkapi status Rasul dan dalam Islam juga ya. Dalam Islam juga menikah juga salah satu kewajiban bagi masyarakat atau bagi umat Islam yang sudah balik, terutama yang berangkat dan juga apa ya, yang paling bahagia itu bisa melengkapi bisa sama lain, bisa ya senang gitu lah, senang aja. Ya sama aja intinya, senang. Alhamdulillah bisa dipertemukan sama seseorang yang bisa menjadi salah satu seseorang yang penting lah dalam hidup. Apalagi kan kalau di Islam kan cowok kan ini pemimpinnya, alhamdulillah udah nemuin pemimpinnya. 気仙沼で付き合ってて、どんなデートをしてたりしたんですか？どういうとこ行ったとか、何して一緒に過ごしたんですか？ Kalian pacaran tuh, kalian ke Sinema ngedate kemana aja katanya gitu. Umichi kali. Ya pokoknya ngobrol lebih biasa sih, ngobrol lebih biasa di Umichi terusan di Eon itu juga sama Denny, tau kan ya Denny kan ya, sama Denny anak apa namanya siapa Sanfood, anak Sanfood sama Denny juga. Nah pas ada Denny juga aku kan ngomong sama ini Siti kan, dia mau serius kayak gitu, nah mau serius mau pengen nikah sama Siti. Ada Denny juga, itu juga kan bertiga. Jadi kebanyakan tuh kalau misalkan kita kan dia juga jarang berdua, paling kebanyakan bertiga atau enggak rame-rame kayak gitu. Jepang gimana Jepang? Selama Siti 2 tahun, Alfian 3 tahun. Iya. Jepang bagus lah, maksudnya dalam pengalaman yang saya ambil di Jepang gitu, terutama yang pertama kan orang-orang Jepang baik juga, terusan apa dari sisi kerjaan juga rapi gitu. Kalau Siti gimana?
di Jepang ngerasa ini sih, alhamdulillah, apa namanya, orangnya juga enak-enak, ramah-ramah, jujur-jujur, terus lingkungannya juga bersih, disiplin waktu. Ya semenjak kerja di Jepang pasti banyak pelajaran yang bisa diambil lah. Salah satunya dari waktu sama kebersihan. Oh, berarti selama saya 3 tahun Jepang sama setelah saya pulang Jepang gitu, dari Jepang gitu. Oh, ya, berarti kan ini jujur ya. Jadi kalau misalkan kebetulan saya kan ini di sana ya nggak rokok juga, nggak minum juga ya. Jadi apa namanya, cukup ngirit lah bang ya, kalau misalkan dibilang kata orang di satu kan ngirit gitu nah. Terus juga makan juga nggak terlalu ya, nggak terlalu makan enak lah, paling 11 kali atau enggak 12 kali makan enak. Paling 2 minggu juga jarang, paling hampir sebulan sekali gitu makan enak lah. Jadi kalau saya itu kan lembur juga ada, jadi sekitar mau pulang 3 tahun, selama 3 tahun mau pulang ke Indonesia ya sekitar 150-an lah gituan. Iya. Bersih ya? 400, bersihnya paling 350-an lah gitu. Juta ya? Juta ya. Nah terusan sampai saya kan yang Japan, sampai ke Indonesia tuh dapat ini namanya King 600.000 yen. Itu kan 84 juta kemarin. Itu kan usaha tinggi pemerintah. Terus tambah lagi apa namanya pajak itu sekitar 50 jutaan lah, sekitar 120 jutaan itu nah. Orang sini juga kebanyakan orang sini tuh kalau luar negeri kebanyakan ya, terutama cewek ke Taiwan, ke Jepang, banyak cowok seperti itu. Tapi kalau pengen menetap di sini juga ada, cuman ya kalau misalkan akan menetap di sini dalam artian mereka tuh hanya mengandalkan apa pertanian, sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian tuh tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi jelek ya nggak panen kayak gitu, hanya rugi. Tapi kalau misalkan luar negeri kan nggak panen tiap bulan pasti ada pemasukan kayak seperti itu. Saya tuh beruntung dalam artian dari sekian ribuan orang, dari sekian ribuan pemuda yang ingin ke Jepang, melanjutkan mimpi ke Jepang, saya bisa mencapainya dalam artian saya bisa hidup. Saya tuh bisa dengan mengikuti program ke Jepang. Dari sekian ribuan pemuda itu mungkin banyak sekali yang nggak sampai ke Jepang, tapi saya tuh bisa terusan merubah sikap sama merubah kebiasaan. Sudut pandang sama juga ya. Panjang juga sama disiplin juga sama disiplin. Sampai jumpa.よくわからないものを不安ではなく未来と受け止める、その姿勢は他のいろいろなものを帳消しにしてもあまりある大切にしていきたいものだと私は思います。コロナで世界は大きく変わりつつあります。人と人との距離が変わり、知らない人、自分とは違う考えを持った人と分かり合うことがこれまでより一層難しくなっていくのかもしれません。そんな時、日本という未知の国に暮らすインドネシアの人々、そして彼らと共に生きる気仙沼の人々、ここに私は未来を垣間見ることができるような気がします。さまざまな壁があっても、それをただの壁にせず扉にしていくことが私たちにはできる。それこそが未来そのもののように私には思えるのです。「
満天の空を眺めればきらめく星が話してるあなた